Selamat datang di MT Channel Fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview materi medan magnetik. Medan magnetik memiliki subtopik sebagai berikut. Ada medan magnetik pada kawat lurus berarus, ada medan magnetik pada kawat melingkar berarus, ada medan magnetik pada solenoida, ada medan magnetik pada toroida, kemudian ada 3 gaya Lorentz, yaitu gaya Lorentz pada kawat lurus berarus di daerah medan magnet, kemudian gaya Lorentz pada 2 kawat sejajar, kemudian ada gaya Lorentz pada muatan yang bergerak di daerah medan magnet. Pertama kita bahas medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Misalkan kita memiliki sebuah kawat lurus berarus yang arahnya menuju bidang, maka medan magnet di sekitar kawat ini adalah seperti ini bentuknya, medan magnetnya. Untuk menggambarkan arah medan magnet ini, kita gunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ketika arusnya ke bawah, contoh seperti ini, maka jempolnya kita buat ke bawah, maka 4 jari kita melingkar mengikuti gambar seperti ini. Jadi kalau arusnya ke bawah, maka medan magnetik melingkar mengikuti 4 jari yang ini. Kalau arusnya ke atas, jempol kita ke atas, maka arah medan magnetik itu kita genggam nanti arusnya, maka arah medan magnetik mengikuti keempat jari yang ini dibuat melingkar. Dengan kata lain, arah medan magnetik bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana arus listrik ibu jari, maka medan magnet adalah keempat jari dibuat melingkar. Besar medan magnet di sekitar kawat lurus berarus bisa ditentukan dengan persamaan seperti ini. Medan magnet di suatu titik berjarak A dari suatu kawat lurus, besarnya adalah μ0 dikali arus yang mengalir pada kawat, dibagi dengan 4V kali jaraknya, dikali dengan kosinus sudut ini, sudut apit antara garis hubung ini terhadap kawat, ditambah kosinus theta 2 ini. Sudut-sudut ini adalah sudut-sudut ke ujung. Nah, jika kawatnya sangat panjang, maka bisa dikatakan nanti tetanya ini mendekati nilai 0 atau bisa dikatakan 0. Sehingga medan magnetnya akan menjadi μ0i per 2VA. Kenapa per 2VA? Karena ini kosinus 0 itu 1, kosinus 0 1 berarti jadi 2, dibagi 4 berarti jadi 1/2. Jadi μ0i per 2VA. A adalah jarak tegak lurus atau jarak terdekat suatu titik yang ditanya medan magnetnya terhadap kawat lurus tersebut. Lalu kita masuk ke sub yang kedua, yaitu medan magnetik di sekitar kawat melingkar. Nah, kita bayangkan ini sebuah kawat melingkar. Maka medan magnetik di sumbu daripada kawat melingkar ini bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana arah arus kita balik karena yang melingkar adalah arus, maka arah arus itu adalah keempat jari yang melingkar, sedangkan medan magnet kita ganti menjadi jempolnya. Kalau ditanya medan magnet di titik pusat atau titik P ini dengan jumlah lilitan kawatnya adalah N itu bisa 1, 2, atau bahkan setengah lingkaran. Maka nilainya ditentukan dengan B sama dengan μ0i dikali jumlah lingkarannya dibagi dengan 2 kali A jari-jari. Nah, bagaimana kalau ditanya di suatu titik di sumbu lingkaran berjarak X dari pusat? Contohnya di titik A berjarak X, maka nanti bisa kita katakan garis penghubung ini panjangnya adalah sisi miring atau akar dari X kuadrat tambah A kuadrat. Maka nilai daripada medan magnet di suatu titik di sumbu itu adalah μ0i dikali cos pangkat 3 theta per 2A, di mana tetanya adalah sudut antara jari-jarinya A terhadap garis hubung yang ini, sisi miringnya.
di mana cos pangkat 3-nya bisa didapatkan dari cos theta itu sebesar A dibagi dengan sisi miring, karena cos adalah samping bermiring. Kita lanjut sub yang ketiga, yaitu medan magnet di dalam solenoida. Solenoida adalah suatu kumparan, ya, di mana gabungan dari beberapa kawat melingkar disusun sangat banyak sehingga memanjang, di mana dapat diasumsikan bahwa panjangnya jauh lebih besar daripada diameternya. Gambarnya seperti ini kira-kira. Mirip dengan selingki atau per. Jika ini dialiri arus, dan tadi solenoida ini panjang, nilainya panjangnya L dan jumlah lilitannya N, maka medan magnet di pusat sumbu solenoida bisa kita tentukan, dan di ujung juga bisa kita tentukan. Nilai-nilai yang ada pada solenoida ini, medan magnetnya hanya di sumbunya, ya, di sumbu, bukan di luar, di sumbunya, yaitu di pusat paling besar, kemudian ada juga di ujung. Nilai medan magnet di pusat itu sebesar μ0I dikali N dibagi dengan panjang kawatnya atau panjang solenoidanya. Bagaimana kalau dia di ujungnya, ujung kiri atau kanan, itu nilainya setengah daripada di pusatnya, yaitu μ0I kali N dibagi 2L. Bagaimana medan magnetik di toroida? Ini sub yang keempat. Toroida adalah solenoida yang dibuat melingkar, maka nanti panjang daripada toroida ini itu sebesar kelilingnya, yaitu 2VR, sehingga persamaan untuk mendapatkan nilai medan magnetik di sumbu toroida ini toroida ya, nah, di toroida itu sebesar μ0I N per 2VR. Sebenarnya rumus daripada solenoida sama dengan toroida, cuman toroida ini adalah solenoida yang dibuat melingkar, sehingga L-nya kita ganti menjadi 2VR. Jadi kira-kira seperti itu, ya. Lalu kita lanjut sub yang kelima, yaitu tentang gaya Lorentz atau gaya magnetik. Gaya Lorentz pada kawat lurus berarus di daerah bermedan magnet. Ini ditukar, ya, medan magnet. Jika ada sebuah kawat lurus berarus ditempatkan di daerah bermedan magnet, maka kawat itu akan mengalami gaya Lorentz. Contohnya ada sebuah kawat dialiri arus I, panjangnya L, medan magnetnya B, contohnya ke kanan begini, ya. Sudut antara I dan B misalnya alfa atau theta, maka gaya Lorentz yang dialami kawat ini sebesar ILB sin theta atau ILB sin alfa. I dikali panjang kawatnya dikali B sin theta. Jika nanti arusnya sejajar dengan B, maka gayanya 0. Jika tegak lurus, maka gayanya akan maksimal karena sin paling besar tegak lurus. Lalu bagaimana dengan arah daripada gaya Lorentz yang dialami kawatnya? Itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Namun kaidah tangan kanannya berbeda dengan kaidah tangan kanan untuk medan magnetik. Kali ini kita akan menggunakan telapak tangan terbuka, di mana kuat arusnya itu arahnya ditentukan ibu jari, sedangkan medan magnetik ditentukan oleh keempat jari ini, sedangkan gaya Lorentz ditentukan oleh telapak tangannya. Selanjutnya, subtopik yang keenam, yaitu gaya Lorentz yang dialami dua kawat lurus yang sejajar. Ketika ada dua buah kawat lurus sejajar dialiri arus, maka pada kedua kawat akan mengalami gaya aksi reaksi, yaitu F12 dan F21, di mana jika arahnya searah, maka mereka berdua akan tarik-menarik. Namun jika arahnya berlawanan arah, salah satu ke atas, satu ke bawah, maka dia akan tolak-menolak. Maka seperti ini kira-kira gambar tolak-menolak, dan ini tarik-menarik. Besar gaya yang dialami kedua kawat itu sebanding dengan perkalian kuat arusnya, dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Kalau dituliskan persamaan, μ0 I1 I2 kali L
dibagi dengan 2V. A adalah jarak kedua kawat. Selanjutnya, subtopik yang terakhir yaitu gaya Lorentz yang dialami muatan bergerak di daerah bermedan magnet. Jika ada sebuah muatan bergerak di daerah medan magnet dengan kecepatan V, maka muatan itu juga akan mengalami gaya Lorentz sebesar BQV atau QVV sin theta, di mana theta adalah sudut antara kecepatannya dengan medan magnetnya. Arah gaya Lorentz bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan persis sama dengan arus listrik tadi, di mana medan magnet B 4 jari, namun jempolnya kita ganti menjadi kecepatan. Nah, kalau tadi ini kan jempolnya arus, sekarang jempolnya kecepatan. Gaya Lorentz ditentukan dengan telapak tangan. Namun, jika muatannya muatan negatif, nah, muatan negatif itu kan berlawanan dengan muatan positif, maka arah gaya Lorentz itu akan dibalik. Gaya Lorentz akan kebalikan telapak tangan, berarti punggung tangan. Selanjutnya, bagaimana lintasan muatan yang bergerak dalam medan magnet? Misalkan ada daerah bermedan magnet, misalnya arah medan magnetnya menuju bidang seperti ini. Lalu ada sebuah muatan di sini bergerak, misalnya muatan positif atau negatif bebas. Nah, kali ini kita buat contohnya muatan positif bergerak ke kanan. Maka kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Maka pertama kita buat tangan kita. Jempolnya ke kanan, medan magnetnya ke dalam, berarti 4 jari kita buat lurus ke dalam. Maka telapak tangan kita pastinya ke atas. Apa yang terjadi jika benda atau partikel bergerak ke kanan tetapi dibelokkan ke atas? Maka benda itu akan mengalami gerak melingkar seperti ini. Kenapa seperti itu? Coba kita analisis satu persatu. Ketika bendanya di sini mengalami gaya ke atas sehingga akan melintas ke sini. Demikian seterusnya nanti, coba kita analisis satu persatu. Ketika benda berada di sini, maka kecepatannya ke atas, sehingga jempol kita ke atas, maka telapak tangan kita adalah ke kiri. Akibatnya, yang harusnya bergerak ke atas akan dibelokkan lagi ke kiri, maka posisinya bertukar di sini, di atas ini. Dan hal yang sama mengalami gaya ke bawah, maka melenceng lagi, maka posisi ini. Pada akhirnya dia akan bergerak melingkar seperti ini. Lalu kalau ditanya, berapa jari-jari lintasannya? Maka untuk itu kita tahu bahwa kenapa dia bergerak melingkar itu adalah berasal dari gaya Lorentz tadi. Maka gaya gerak melingkarnya diperoleh dari gaya Lorentz. Gaya sentripetal kita tahu bahwa gaya sentripetal persamaannya adalah mv kuadrat per r. Gaya Lorentz-nya BQV, sehingga V-nya bisa kita coret. Maka nilai jari-jarinya sebesar mv per BQ. Dari persamaan ini bisa kita tahu bahwa jika masanya besar, maka jari-jarinya akan besar, atau sebanding jika kecepatannya besar, maka juga jari-jarinya akan besar. Namun dengan muatan dan medan magnetik dia berbanding terbalik.